Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya super antusias hari ini soalnya kita bakal ngebahas sebuah topik yang bener-bener transformatif banget. Kita akan membedah dua ritual super penting di bulan Zulhijjah, yaitu ibadah haji dan kurban. Kita bakal ngulik bareng-bareng nih, mulai dari maknanya, syaratnya, sampai hikmah luar biasa di balik keduanya. Yuk, langsung aja kita selami materinya. Buat peta jalan kita hari ini simple aja. Kita bakal bahas perjalanan menuju Tanah Suci, terus masuk ke syarat dan rukun haji, lanjut ke wajib haji beserta larangannya. Habis itu kita geser bahas ibadah kurban di masyarakat, apa aja syarat hewannya, dan terakhir kita tutup dengan hikmah dari haji dan kurban. Oke, lanjut ya. Bagian pertama, perjalanan menuju Tanah Suci. Ini tuh bener-bener sebuah perjalanan yang luar biasa. Coba deh ingat-ingat bentar. Kalian pernah nggak sih punya keluarga, saudara, atau mungkin tetangga yang ngadain acara syukuran gede-gedean sebelum mereka berangkat jauh buat haji? Pasti kerasa banget kan campur aduknya. Ada haru, ada seneng juga. Suasananya tuh beda. Ya wajar aja sih karena perjalanan ini emang bener-bener istimewa. Sekarang kan kalau mau haji, kita harus terbang melintasi benua, menempuh ribuan kilometer buat sampai ke Makkah. Makanya, ibadah ini tuh nuntut kesiapan yang nggak main-main. Nggak cuma butuh iman yang kuat, tapi fisik juga harus benar-benar prima. Plus, ya jujur aja, butuh biaya yang lumayan besar. Energi sama sumber daya yang dikeluarin benar-benar ekstra. Kalau kita lihat dari segi bahasanya nih, haji itu asalnya dari kata Arab qosadah, yang artinya bermaksud atau berkunjung. Jadi intinya ada di niat. Ini tuh bukan sekedar jalan-jalan biasa, tapi tindakan yang benar-benar disengaja dan udah direncanakan matang-matang buat ziarah ke Ka'bah dan nyempurnain agama kita. Oh ya, ibadah ini wajibnya cuma sekali seumur hidup. Itu pun khusus buat mereka yang mampu ya. Masuk ke bagian kedua, syarat dan rukun haji. Kita bakal bahas aturan-aturan utama ibadah ini. Jadi, ada 4 syarat wajib yang harus banget dipenuhi. Pertama, pasti Islam. Terus balik alias udah dewasa dan ngerti mana yang benar, mana yang salah. Ketiga, berakal, sehat pikirannya. Nah, coba perhatiin poin keempat ini, mampu. Mampu di sini tuh komplit ya. Ya sehat badannya, ya cukup juga uangnya. Dan ingat nih, ada satu catatan penting banget. Uangnya itu nggak boleh hasil dari ngutang. Pokoknya harus benar-benar siap dari segala sisi. Lanjut ke inti pelaksanaannya, alias rukun haji. Ada 6 rukun yang sifatnya harga mati, nggak bisa ditawar. Mulai dari pakai baju ihram sambil niat, terus wukuf atau berdiam diri di Arafah, habis itu tawaf ifadah atau ngelilingin Ka'bah, lanjut lagi sa'i, terus tahalul alias potong rambut. Nah, yang terakhir, semuanya itu harus tertib, harus urut. Ingat ya, kalau satu aja dari rukun ini kelewat, hajinya bisa dianggap nggak sah loh. Coba deh kalian lihat gimana jamaah pakai baju ihram putih yang nggak berjahit itu. Baju ini tuh seolah ngelucutin semua status sosial, suku, ras, semuanya lebur. Bener-bener nunjukin kalau manusia itu setara di hadapan Tuhan. Terus pas lagi wukuf di Padang Arafah, suasananya kerasa banget dalamnya. Fisik udah disetarakan, sekarang giliran jiwanya yang refleksi dalam banget, mikirin apa sih sebenarnya tujuan kita hidup di bumi ini? Habis itu ada yang namanya sa'i. Ini tuh aktivitas jalan cepat atau lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Bolak-balik sampai 7 kali. Capek, pasti. Tapi apa coba yang bisa kita pelajarin dari sini? Sa'i itu ngajarin kita soal kerja keras. Ini tuh ibarat simbol perjuangan kita sehari-hari, ikhtiar kita yang sungguh-sungguh buat nyari rezeki yang halal. Kalau kita usaha maksimal, pasti deh bakal ngedatengin ridho dari Tuhan. Oke, kita masuk ke bagian 3. Wajib haji dan larangannya. Apa aja sih kewajiban dan konsekuensinya kalau dilanggar? Banyak banget nih yang suka ketukar antara rukun dan wajib haji. Sederhananya gini ya, rukun haji itu mutlak. Kelewat satu, kelar deh hajinya batal. Tapi kalau wajib haji, kayak misalnya bermalam di Muzdalifah atau melempar jamrah, kalau misalnya nggak sengaja kelewat, tenang aja. Hajinya tetap sah kok. Cuma ya tetap ada penaltinya. Kita harus bayar denda yang namanya dam. Sistem ini tuh keren banget, ngeliatin keseimbangan antara disiplin dan belas kasih dalam Islam. Nah, sekarang kita bahas soal aksi fisiknya. Ini pas lagi prosesi melempar jamrah di Mina. Jamaah ngelempar 7 kerikil satu-satu. Kedengerannya simpel ya, tapi ini bukan sekedar acara ngelempar batu ke pilar loh. Ini tuh aksi simbolis yang bertenaga banget. Ibaratnya kita lagi nolak dan ngelawan semua godaan setan. Sama persis kayak keteguhan hatinya Nabi Ibrahim zaman dulu.
Bagian 4, ibadah kurban di masyarakat. Ini nih momen di mana kita bawa ibadahnya ke lingkungan sekitar kita. Tanggal 10 Zulhijjah tuh unik banget. Bayangin deh, pas jutaan jamaah di Mekah lagi sibuk nyelesain puncak ibadah mereka di padang pasir, kita umat Islam di seluruh dunia juga lagi asyik ngerayain Idul Adha. Bulan Zulhijjah ini sukses banget ngehubungin sesuatu yang sifatnya global di tanah suci sama semaraknya perayaan lokal di lingkungan rumah kita sendiri lewat ibadah kurban. Lihat deh gimana serunya warga kalau lagi gotong royong jadi panitia kurban. Sibuk tapi pada senyum. Kurban itu sendiri secara bahasa artinya mendekat. Jadi lewat ibadah ini kita nggak cuma nyoba makin dekat sama Tuhan, tapi juga makin dekat sama tetangga dan masyarakat sekitar. Lewat semangat gotong royong dan bagi-bagi kebahagiaan. Bagian kelima, syarat hewan kurban. Nggak bisa sembarang hewan ya, ada kriterianya nih. Hewan ternak buat kurban itu ada syarat kedewasaan fisiknya masing-masing, nggak boleh yang masih anakan. Kalau kambing atau domba minimal umurnya udah 1 tahun. Kalau milih sapi atau kerbau minimal usianya 2 tahun. Nah kalau ada yang mau kurban unta, batas minimalnya 5 tahun. Aturan ini ada buat mastiin kalau hewan yang bakal kita kurbankan itu emang udah benar-benar layak. Terus perhatiin deh kondisi hewan-hewannya, harus yang kuat dan sehat banget. Pesan moralnya jelas banget, kalau kita mau ngasih sesuatu persembahan buat Tuhan, ya harus kasih yang paling baik dong. Hewannya pantang banget kalau buta, pincang, atau sakit-sakitan. Fisiknya harus benar-benar prima dan gemuk. Coba perhatiin pembagian daging di grafik donat ini. Ini tuh dengan brilian ngejelasin tujuan utama dari kurban. Orang yang ngeluarin biaya kurban cuma boleh nikmatin paling banyak sepertiga aja dari dagingnya. Sisanya yang 2/3 lagi harus dibagi-bagiin ke orang lain. Wah, ini sih mekanisme yang luar biasa banget buat ngilangin sifat serakah di diri kita dan lebih peduli sama kesejahteraan orang-orang di sekitar. Kita sampai di bagian terakhir, bagian 6, hikmah haji dan kurban. Apa sih kebijaksanaan di balik semua ini? Pada akhirnya nih, ibadah haji sama kurban itu dirancang buat balikin hati kita ke kondisi yang suci bersih. Praktek-praktek ini nembus batas antar negara buat ngebangun persaudaraan umat secara global. Sekaligus ngancurin sifat tamak yang suka ada di dada kita. Ngebiasain kita buat lebih empati dan pastinya ngelatih kita buat terus berbagi sama sesama. Saya suka banget ngeliat suasana kekeluargaan yang lagi diskusi santai kayak gini. Pelajaran yang kita obrolin hari ini jangan berhenti sampai di layar ini aja ya. Bawa deh nilai-nilai soal kesetaraan, kerja keras, dan pengorbanan ini ke ruang keluarga kalian. Diskusikan hikmahnya bareng anak, pasangan, atau teman-teman kalian. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungin. Habis kita ngulik betapa indahnya perjalanan dan pengorbanan di bulan Zulhijjah ini, apakah hati kalian mulai tergerak? Dan yang paling penting, langkah kecil apa sih yang bakal kalian lakuin mulai hari ini buat mewujudkan impian itu? Entah itu buka tabungan, mulai rajin jaga kesehatan, atau minimal perbaiki niatnya dulu deh. Gimana? Makasih banyak udah belajar bareng saya hari ini, dan sampai ketemu lagi di bedah materi berikutnya.